Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirza Zarkani Raihan dari kelas D3F absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, Global API, yaitu tugas pertemuan ke-9 dari mahasiswa. Pertama yang saya membuat adalah folder service, dan di dalam folder service itu terdapat ada 5 JavaScript file, yaitu config, delete, get, index, dan post. Ya, bisa diurutkan tersendiri. Kita mulai dari config-nya. File ini berfungsi variabel variabel lain yang diperlukan untuk proses API. Contohnya adalah domain path, yaitu URL server API yang disimpan dalam variabel agar mudah diganti, tidak kaku. Hanya nanti kalau misalnya di codingannya yang diganti hanya ditambahkan itu di bagian belakangnya saja. Nah, setelah itu kita get get yaitu untuk get API yaitu menjalankan promise baru, terdapat resolve dan reject. Nah, terus kita memanggil domain path-nya di sini, fetch domain path dari config-nya, terus garis miring path yang kita tuju. Jadi nanti ada di dalam index. Setelah itu responsnya diubah menjadikan JSON. Nah, kalau misalnya berhasil, maka akan ditampilkan hasilnya, result. Kalau gagal, maka akan di-reject errornya. Lanjut ke post, hampir sama, tetapi dengan metode post, terdapat header application garing JSON dan content type, dan itu mengirimkan body request-nya pada data yang akan ditambahkan. Sama yang terakhirnya, yaitu sukses menghasilkan hasil. Kalau gagal, akan mengirimkan error reject. Di return promise-nya, setelah itu diekspor. Delete, hampir sama, tapi ditambahkan dengan datanya. Data ini adalah data dari apa yang diklik, ID yang diklik, yaitu alamat URL API yang ingin dihapus datanya, yaitu tambah data ini. Tapi sisanya sama. Setelah itu menuju indeks lah. Di indeks kita import ketiga-tiganya. Di sini terdapat const get news block, fungsi get news block, post new block sama delete news block. Dan post dan delete itu terdapat eh, parameter, yaitu data yang ingin dikirim dan data yang ingin dihapus. Itu adalah data, maksudnya itu data yang dihapusnya, data yang dikirim itu ada data yang kita isi, kalau hapus itu data yang kita klik tombol dari hapus tersebut. Nah, di sini, ini adalah path-nya yang nanti akan dimasukkan di sini, di setiap sini file itu. Path-nya ini adalah mahasiswa, di sort berdasarkan ID dan description. Terus ini adalah mahasiswa. Setelah itu ini diinisialisasikan function yang disediakan di global API, yaitu get, post, delete. Di sini kita bisa, kalau misalnya terdapat ada komentar, nanti tinggal tambah di dalam indeks ini. Sebelumnya di dalam service ini kita tambahkan, dalam config ini kita tambahkan link URL baru, terus juga bisa di setiap get, delete, dan post ini bisa kita menambahkan fungsi baru untuk komentar misalnya. Setelah itu kita jalankan. Oh ya, sebelum itu ini adalah isi dari mahasiswa.json-nya yang sementara masih 2. Setelah itu kita jalankan. Ini fungsi get sudah bisa karena sudah jelas ini berjalan. Nah, sekarang kita coba fungsi post. Kita coba dengan ini, namanya kita random, jalan ikan salmon. Angkatan 2018, statusnya belum lulus. Setelah itu simpan, apakah bisa? Nah, langsung tersimpan di bawah ini. Jadi langsung di-refresh datanya, itu dimasukkan ini nomor NIM, nama,
alamat, nomor HP, angkatan, status. Setelah itu kita cek dari tombol hapusnya, apakah kita bisa nge-get hapusnya. Nah, kan terhapus. Semua itu direkam di dalam sini. Nah, ini. Kalau kita siap refresh akan menjalankan short ID-nya ini. Setelah itu kita kalau misalnya menambahkan ini, kalau kita mohon maaf. Ini kalau kita menambahkan, ini kalau sudah di refresh, di get, setelah itu kita delete ini, semuanya disimpan di sini. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau apa yang kurang berkenan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.